Ada satu aturan simple loh di dunia ini, dimanapun dan kapanpun kita berpergian. Apa tuh? Selalu taati dan hormati peraturan tuan rumah. Kalau kita ngelanggar gimana? Ya, kita harus siap-siap menerima konsekuensinya. Di video kali ini, aku bakal ceritain nih kejadian yang menimpa seorang turis dari Amerika Serikat saat dia ini sedang pergi liburan ke Korea Utara. Mantep nggak tuh? Guys, kalau kalian suka dengan cerita tragedi, misteri, dan supernatural, kalian ada di channel yang tepat. So, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Waktu pertengahan tahun 2015, itu ada seorang mahasiswa asal Amerika Serikat yang namanya si Otto Frederick Warmbier. Umurnya masih 21 tahun waktu itu. Si Otto aja kita sebut ya. Si Otto ini dia kuliahnya di Universitas Virginia, Amerika Serikat. Si Otto nih orangnya energik banget. Orangnya tuh juga rasa ingin taunya, curious-nya tuh gede banget. Nah, pada suatu hari, si Otto nih dia mau masuk ke kelas nih. Dia ngelewatin lorong kampusnya. Sebelum dia masuk ke kelas, dia ngelihat di lorong tuh ada kayak pamflet. Pamflet ini nama agen wisatanya atau nama apa ya? Nama agen perjalanan wisata itu namanya Young Pioneer. Young Pioneer ini dia punya slogan, We can take you to the place that your mother rather stay away from. Yang artinya, kita bisa bawa kamu ke tempat-tempat yang bahkan mamamu bakal ngelarang kamu pergi. Anak bandel. Dan disinilah tragedi pun dimulai. Young Pioneer ini juga berjanji kalau keselamatan setiap turis yang ngambil jasa mereka itu bakal dijamin keselamatannya. So, tanpa pikir panjang, Otto pun langsung bawa pamflet ini, bawa ke rumahnya, ngobrol sama mamanya. Mam, aku mau ke Korea Utara. Tapi mamanya si Otto ini sebenarnya keberatan banget. Karena mamanya udah tahu Korea Utara tuh kayak gimana. Tapi karena mamanya si Otto nih ngeliat si Otto nih excited banget, kayak energik banget, ya mamanya nggak ada pilihan. Mamanya cuma pengen lihat si Otto nih seneng, bahagia. Ya udah, akhirnya mau nggak mau, mamanya si Otto pun, oke, son, silahkan pergi, tapi ingat jaga keselamatanmu dan hati-hati. So, tanggal 29 Desember tahun 2015, Otto pun langsung ke bandara dan ketemu 10 orang turis lainnya yang memakai jasa Young Pioneer ini. Otto naik ke pesawat lawas, pesawat punyanya Uni Soviet, satu-satunya pesawat yang bisa terbang ke Korea Utara. 15 jam perjalanan nih, si Otto terbang dari US sampai ke Korea Utara. 15 jam perjalanan terbang, akhirnya dia mendarat di Bandara Pyongyang. Setelah mendarat di Bandara Pyongyang, si Otto sama 10 orang turis lainnya ini langsung dicek sama petugas keamanan Bandara Korea Utara. Dilihat nih, barang-barangnya ada yang mencurigakan, yang berbahaya atau enggak. Sekitar udah 10 menitan si Otto sama kelompok atau rombongan turis ini nungguin. Akhirnya barang-barang mereka diserahin kayak kamera, HP, tas mereka, semua diserahin lagi. Akhirnya si Otto sama kelompoknya ini dibawa ke hotel yang udah disiapin. Nyampe di hotel, itu si Otto sama 10 orang turis lainnya ini mulai ngerasa ganjil. Mulai ngerasa awkward karena mulai di lobi hotel, di lorong hotel itu banyak banget poster propaganda anti Amerika Serikat. Kan awkward. Padahal mereka semua kan orang Amerika Serikat. Tapi karena mereka semua udah di briefing sama agensi Young Pioneer ini, keadaan di Korea Utara tuh kayak gimana, jadi mereka nggak kaget. Jadi ya udah mereka masa bodoh aja. Ya udah, mereka setelah packing selesai, udah unboxing di kamar mereka pun turun ke jalan, nyusurin jalan-jalan di Pyongyang. Di Pyongyang ini mereka sempat lupa, mereka sampai santai, mereka main salju, nyapa orang-orang warga sekitar, warga lokal,
Bahkan mereka juga lempar main bola salju, si Otto ini. Sama anak-anak kecil, anak-anak Korea Utara. Si Otto sama 10 orang lainnya ini, gerombolannya ini, kelompoknya ini, ngabisin waktu tahun baru, nyambut tahun 2016, itu juga di Korea Utara. Mereka ngabisin waktunya di pusat kota Pyongyang, yang namanya itu Kim Il-sung Square. Yaitu kalau di Indonesia kira-kira, kalau di Jakarta kayak Monas, kalau di Semarang kayak di Simpang 5, kalau di Jogja kayak di Tugu, kira-kira kayak gitu deh. Pokoknya si Otto sama rombongannya ini pas malam tahun baruan ini, mereka sama sekali udah lupa. Mereka lupa kalau mereka ini ada di Korea Utara. Mereka lengah, mereka sama sekali nggak ngerasa bahaya, mereka nggak ngerasa terancam. Ini yang nanti rasa apa ya? Kayak mereka menurunkan rasa bahaya mereka tuh turun. Justru di situ awal mula bencananya bagi si Otto. So, habis selesai tahun baruan, si Otto pun sama kelompoknya langsung jalan balik ke hotel. Sebagai catatan, turis dari negara manapun yang mau ke Korea Utara, itu udah disediain hotelnya sama pemerintah Korea Utara. Satu hotel doang, satu hotel yang udah disiapin atau disediain. Di hotel ini, itu fasilitasnya pokoknya dimanjain para turis ini. Fasilitasnya kayak mulai dari pijet dan refleksi, tempat sauna, terus tempat main bowling gitu, terus restoran sama bar bintang 5. Pokoknya fasilitas kelas sultan deh. Banyak para ahli politik internasional atau politik luar negeri itu yang setuju dan sependapat kalau ini adalah cara pemerintah Korea Utara membangun image ke dunia internasional, ke dunia global. Kalau sebenarnya kami ini negara yang prosperous, sejahtera, dan makmur. Padahal kenyataannya enggak. Kita udah tahu sendiri Korea Utara kayak gimana. Kesengsaraan masyarakatnya, rakyatnya itu kayak gimana, kita udah tahu. Oke, kita kembali ke si Otto. Akhirnya keesokan harinya, si Otto pun waktunya balik, pulang kampung ke US. Pas udah mau pulang kampung nih, si Otto di bandara nih. Si Otto dia ada di barisan terakhir dari rombongannya ini. Lagi kayak di tempat petugas imigrasi gitu, ngecek paspor, ngecek barang-barang mereka. Pas udah gilirannya si Otto, petugas imigrasi ini langsung ngeliat paspornya si Otto, petugas imigrasi dari Korea Utara ini. Pas petugas imigrasi ini ngeliat paspornya si Otto, itu langsung ngerenyitin dahinya kayak what? Ngeliatin paspor, ngeliat si Otto, ngeliat paspor, ngeliat si Otto. Sampai akhirnya pas petugas imigrasi ini udah lihat bolak-balik paspor sama si Otto ini, temennya langsung datang satu lagi dan mereka langsung ngomong pakai bahasa Korea gitu. Setelah mereka ngomong bahasa Korea, nggak lama, 2 orang tentara Korea Utara langsung nepuk pundaknya si Otto dan nyuruh si Otto untuk ikut sama 2 orang tentara ini tadi. Rombongan turisnya si Otto ngelihat waktu kejadian ini si Otto sama sekali nggak ada nunjukin rasa takut. Justru si Otto ini biasa aja, tenang aja. Dan si Otto juga dia kooperatif. Pihak Korea Utara itu akhirnya ngeluarin rekaman CCTV yang ada di hotelnya si Otto waktu nginep. Di dalam rekaman CCTV ini, itu terlihat ada sosok seorang yang lagi nyabut poster propaganda punyanya Korea Utara. So, setelah barang-barangnya si Otto digeledah dan tasnya si Otto digeledah, ternyata bener. Ada poster propaganda itu yang dibawa sama si Otto. Si Otto mau nyuri poster propaganda Korea Utara ini. Dan bagi pemerintah Korea Utara, nyabut poster propaganda kayak gitu, itu kejahatan besar. Kejahatan yang melebihi membunuh orang. Soalnya di Korea Utara tuh pemimpin negara itu udah diagung-agungkan layaknya seorang Tuhan. Dan bagi mereka, itu nyolong poster propaganda itu kejahatan besar, karena itu bagi mereka kayak mencederai, melukai hati mereka. So, 2 bulan kemudian, akhirnya si Otto dibawa ke persidangan. Tangannya diborgol, dan si Otto juga lagi nunduk. Pas di ruang sidang ini, si Otto akhirnya ngomong.
Dia ngakuin kesalahan dia dan kejahatan yang udah dia perbuat. Tapi nih, cara dia menyampaikannya itu, cara dia nyampein pembelaan dia, pengakuan salah dia, itu ada banyak keganjilan, guys. Seakan-akan cara dia ngomong ini kayak udah di briefing sebelumnya, kayak udah diinstruksiin. Seakan-akan dia juga harus tunduk, kayak dipaksa gitu. Dia harus tunduk, dia harus mau sama apa yang dia ucapkan ini. Nah, pas di ruang sidang ini juga, si Otto dia kayak ngomong, iya memang saya sengaja nyambut poster propaganda ini karena memang saya disuruh oleh pemerintah Amerika Serikat dan Dinas Intelijen Amerika Serikat. Dan tujuan saya memang untuk menyakiti dan mencederai hati rakyat Korea Utara. Si Otto dia juga bilang kalau dia selama di penjara, dia diperlakukan sangat baik, sangat manusiawi. Walaupun dia udah melakukan kejahatan terbesar di negara Korea Utara ini. Nah, setelah 2 menit, si Otto ini udah selesai dari pidatonya. Otto dia langsung bungkuk, dia langsung hormat, ngasih bungkuk gitu sama hakim. Tapi setelah itu, dia langsung break. Break tuh kayak dia langsung keluar dari actingnya. Dan ini kelihatan banget gak dibuat-buat. Dia langsung nangis, dia langsung teriak sambil ngeplis-ngeplis. Please, please, forgive me, maafkan aku, lepaskan aku. Kira-kira kayak gitu. Sebulan kemudian, si Otto akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara untuk kerja di kamp buruh Korea Utara. Hampir selama 17 bulan, pemerintah Amerika Serikat itu nge-push secara politik, secara diplomatik ke Korea Utara biar mau bebasin si Otto ini. Selama 17 bulan. Dan akhirnya, pemerintah Korea Utara pun mau buat ngebebasin, ngelepas si Otto ini buat dipulangin ke US, ke Amerika Serikat. Tapi, menjadi masalah, selama 17 bulan ini, nggak ada satu orang pun yang pernah berkomunikasi, apalagi ngelihat si Otto. Jangankan keluarganya, utusan politik kayak anggota Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, kayak diplomatiknya, utusan diplomat, itu juga nggak pernah ngelihat dan komunikasi sama si Otto. Dan akhirnya si Otto pun dibebasin dan dipulangin. Tapi dalam keadaan koma, nggak sadarkan diri. Nggak cuma itu aja, bahkan orang tuanya si Otto itu sampai nggak bisa lagi ngenalin wajahnya si Otto. Mulai dari kepala yang digundul, diperontos gitu rambutnya, terus badannya yang terlalu kurus, terus banyak luka di kaki, ditambah lagi ini yang paling parah, paling ngilu, gigi bagian bawahnya ini banyak yang ompong. Seakan-akan tuh kayak dicabut paksa gitu loh guys, kayak pakai tang. Udah pasti dong pemerintah korut Korea Utara pasti denial, bakal bantah. Enggak, kita memperlakukan Otto dengan baik kok. Dan menurut pengakuan dari pemerintah Korea Utara, si Otto ini katanya kena penyakit botulisme. Penyakit di mana orang tuh mengalami keracunan makanan. Katanya sih si Otto ini mengalami botulisme waktu di penjara. Selama 6 hari, para dokter, petugas medis, semuanya itu berusaha keras banget, bekerja keras banget buat nyadarin si Otto lagi. Sampai akhirnya di hari ke-6, kedua orang tua Otto ngambil keputusan terberat dalam hidup mereka. Orang tua Otto bilang kepada para dokter dan petugas medis supaya life support atau peralatan medis yang bisa nyupport si Otto ini tetap hidup buat dilepas. Kenapa? Karena mereka nggak mau ngeliat Otto semakin tersiksa. Si Otto akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 19 Juni tahun 2017. Sekian guys untuk cerita dalam video kali ini. Guys, kalau kalian suka dengan cerita dalam video kali ini, klik like, komen, dan subscribe dong ya. Karena dengan demikian, kalian udah membantu channel ini loh buat terus berkarya dan berkembang. Mysterio at your service. See you in the next video.